perbezaan antara gamelan Jawa, gamelan Melayu dengan gamelan Bali. Okay, let's go. Malaysia claim cilok hingga gamelan asal dari Malaysia. Mereka sebut ini budaya leluhur kami. Dalam pusaran kontroversi klaim, budaya yang kerap terjadi antara Indonesia dan Malaysia, kembali muncul perdebatan hangat terkait kepemilikan warisan tradisi. Kali ini, negeri jiran dikabarkan mengklaim keris sebagai bagian dari warisan budayanya, memicu reaksi keras dari berbagai kalangan di Nusantara termasuk dari Aceh. Seorang budayawan Aceh yang kerap disapa Abang Aceh dengan tegas membantah klaim tersebut. Menurutnya, keris bukan sekadar benda pusaka, tetapi memiliki akar sejarah yang dalam di Nusantara, termasuk di Aceh, Jawa, Bali, dan berbagai wilayah lainnya di Indonesia. Ia menegaskan bahwa keris telah menjadi bagian dari identitas budaya yang diwariskan turun-temurun sejak zaman kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Sayangnya baru-baru videonya terpaksa di-take down setelah Benson mengalami kekeliruan. Ia menyebut cilok khas Indonesia sebagai makanan dari Malaysia. Perbezaan antara gamelan Jawa, gamelan Melayu dengan gamelan Bali. Yang pertama, bila kita dengar ketika tiga orang sumber ni, bila kita dengar gamelan Jawa, bunyi dia biasanya slow, perlahan, lagu tempo yang panjang macam tu. Gamelan Melayu, tempo dia sederhana dan melodius. Gamelan Bali adalah melodi yang rancak, rhythmic pattern yang lincah, lepas tu bunyi dia ada-kala dia sangat kuat. Yang kedua, gamelan Jawa menggunakan dua jenis laras. Laras tu bila kita kata bunyi nada dia tu ada dua bentuk. Okey, yang pertama kita panggil laras slendro, yang kedua kita panggil laras pelok. 5 nada dengan 7 nada. Gamelan Melayu pula kita hanya pakai 5 nada, kita panggil slendro Melayu, manakala gamelan Bali dia menggunakan pelok tapi 5 nada. Ketiga, ensemble yang terdapat dalam gamelan-gamelan ni berbeza. Gamelan Jawa dia banyak ensemble, kadang-kadang kita pakai 15 orang untuk memainkan ensemble. Dalam gamelan Melayu kita hanya menggunakan 7 alat saja dan mencukupi dah. Manakala gamelan Bali memerlukan lebih kurang 10 dan lebih, dan alat dia perlu dalam berpasangan. Walau macam mana pun perbezaan dia, yang penting yang kita dapat persamaan dia adalah semua daripada keluarga yang sama. Keluarga gong, perunggu. Kita kan daripada keluarga gamelan yang sama, so jangan gaduh-gaduh, okey? Cilok is from Indonesia. A couple days ago, I was eating cilok with a friend and mentioned how the Malaysians claimed it was theirs. But the Malaysians claim it's theirs. The reason for this is that during my research, I found a couple of videos on my feed and so assumed that Malaysians claimed cilok is theirs. I then proceeded to explain that cilok is actually Indonesian and the video went viral. So Dichalok plus actually becomes Cilok. So it means that it's Indonesian. Yeah, in the Sundanese language in West Java. I have since been shared a video where I'm told that Cilok doesn't really exist much outside of West Java, and let me tell you, it certainly doesn't exist here in Malaysia. and so I have deleted the video off my social media accounts. As an Englishman to an Englishman, I think you've got this one a little bit mixed up. I love Malaysia, I love the people, and I love the food. I was simply ignorant when making this video and I apologize. Usually they put in a plastic bag and shake. So normally the sauces, they can be sweet or spicy. This is a spicy version. I'm not good with the pedas. Yeah, me neither. But So it's like a snack? it's like an Indonesian snack. But the Malaysians claim it's theirs. Of course they do. Tapi Malaysia What is in Malaysia? So Malaysians claim Cilok is there. But I can counter that argument. Cilok, the name, comes from from two Sundanese words. dua kata Sunda. Actually means tapioca, Okay. and Dichalok means put. So normally Cilok would come with a stick, and you just take the Cilok out, and it's already covered in the sauce. So Dichalok plus actually becomes Cilok. So it means that it's Indonesian. Yeah, in the Sundanese language in West Java. So this is officially an Indonesian dish. Chris, what is your rating out of 10 for Cilok? Solid 8.7. 8.7. Wow, I'm gonna give Cilok an 8 out of 10. Bayangin guys, cilok itu jelas-jelas dari Indonesia. Ya, pasti diaku sama Malaysia bahwa makanan khas itu berasal dari Malaysia juga. Coba. Ya, untungnya si bule ini ya, Lawrence Benson ini mempelajari betul. Iya, teman-teman pasti sudah baca ya keterangan dia. Hebat kan bule ini. dia jelas-jelas tuh
mengata-ngatain Malaysia, iya kan? Ada lagi nih guys, video dia ya tentang ngata-ngatain Malaysia ini. Kita lihat ya. Benar. Oh, this is like nasi campur. Beef rendang, could you clarify, is this Indonesian or Malaysian? This is beef rendang, just like with everything else, is Dari Malaysia atau 100% Indonesia? Indonesian. Okay. If you think beef rendang is Malaysian, you're an awful person. Guys, you heard him, okay? Actually, if you think Guys. beef rendang is Malaysian, you should go to his DM and let him know that he's wrong. Because he also told me that beef rendang is Because all I did was ask ChatGPT, and it said Dia nanya beef rendang ChatGPT, is guys. Indonesian, Ah. but Malaysian claim it to be theirs. You going with the hands? I'm going to do hands. Kalau miskin harta boleh dicari, tapi kalau miskin budaya mana aku nak dapati, apalagi miskin jati diri. Nah, sudah pasti jadi sebuah bangsa sombong dan belakang. Katanya sekarang kau katakan keris itu ada dua jenis, satu jenis Jawa, satu jenis Melayu. Cuba kau tunjukkan adat budaya Melayu itu semua, adat Melayu itu seperti apa, baru kau boleh akui keris itu Melayu. Sebenarnya Melayu kau ni suku daripada mana? Kau katakan kau Melayu, Melayu suku daripada mana? Apa nama suku Melayu? Adat Melayu. Dan rumah mesti akan orang itu seperti apa? Warisan budaya punya Indonesia yang diklaim Malaysia part 1. Yang pertama ada angklung. Angklung merupakan alat musik tradisional khas Sunda. Namun, Malaysia pernah mengklaim alat musik ini menjadi warisan budaya mereka. Setelah perdebatan panjang antara Indonesia dan Malaysia, akhirnya angklung resmi terdaftar di UNESCO sebagai warisan budaya lisan dan tak benda manusia asli Indonesia. Hal tersebut resmi tercatat pada November 2010. Yang kedua ada batik. Malaysia pernah mengklaim batik sebagai bagian dari budaya mereka sejak lama. Pemerintah Indonesia kemudian mengirimkan nota keberatan kepada pemerintah Malaysia. Tak mau kecolongan kedua kalinya, Indonesia pun mendaftarkan batik ke UNESCO pada tanggal 3 September 2008. 1 tahun kemudian, tepatnya pada 2 Oktober 2009, UNESCO mengesahkan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Tanggal tersebut sekaligus menjadi perayaan Hari Batik Nasional dalam kalender Indonesia. Warisan budaya punya Indonesia yang diklaim Malaysia part 2. Yang ketiga ada keris. Keris merupakan senjata yang kerap digunakan masyarakat di beberapa daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan daerah lainnya. Namun, Malaysia meyakini keris adalah warisan budaya dari nenek moyang mereka. Hal ini memancing perdebatan antara masyarakat Indonesia dengan Malaysia. Pada tanggal 25 November 2005, UNESCO akhirnya mengukuhkan keris sebagai lambang budaya warisan milik Indonesia. Yang keempat, ada kuda lumping. Kuda lumping atau juga disebut jaran kepang atau jatilan merupakan tarian atau kesenian tradisional Jawa. Kesenian ini juga pernah menjadi sasaran klaim Malaysia. Klaim ini muncul saat Miss Grand Malaysia 2017, Sanijeda John berpose menggunakan kostum rancangan Hana Yaakob. Kostum tersebut menyertakan properti kuda lumping. Pemerintah Malaysia beralasan kuda lumping menjadi bagian dari budayanya karena banyak masyarakat Jawa yang menetap di Malaysia. Mereka mewariskan budaya tersebut kepada anak-anaknya yang ada di Malaysia. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Saya nggak ada urusan dengan kamu. Saya mau jumpa dengan manajer atau bos kamu itu je. Tak, saya tak boleh terima yang kata curi. Memang betul. Memang Nenggelis ini masalah you. Dan memang Nenggelis ini
buatan Indonesia dan bukan buatan Malaysia. Bukan, korang So, saya mau penjelasan saja dari bos kamu ataupun dari Okey dah, okey macam ni. bukan dari kamu, okey? Esok okay, I try call bos saya lagi. Kalau you tak dapat, you cuba. Kalau tak boleh memang saya akan buat. okey, you tengok sini, I call bos saya. Okay, I call. Okay, you tengok sini, I call. Saya bukan kurang ajar, okey? Saya cuma mau penjelasan saja bahwasannya English ni memang buatan Indonesia, okey? Kita call bos kita tak dapat, okey? Sebab kita kalau bagi alasan bos tak ajar kau pun memang tak dapat, You cuba lagi. Saya nggak mau tahu, saya nggak mau peduli. Yang penting saya mau tahu English ini memang buatan dari Indonesia dan bukan buatan dari Malaysia. So saya nak minta penjelasan itu je. Bagi tahu bos kamu ataupun manager bisa mengatakan saya nggak mau bicara dengan kamu sebab kamu semua adalah hanya staff, okey? Oh my god, I supervisor, you don't know what Saya tak apa. Tolong cuba lagi call dengan dia orang. Bahasa kalau memang kamu tak boleh dapat, I call last. Kalau tak kalau memang tak boleh dapat, saya tak akan keluar. Saya akan buat viral. Bahwasannya viral. Dia bahwasannya English ini dia copy dari Ini nama saja. dan bukan Nama buatan dari English, Malaysia. okey, tak ada. Is fake, okey? Okey, tak pakai. Apa ni kata kita punya perfect ni kan? So sekarang saya cuba lagi. Dah. Saya dah bagi 2 kali. Saya dah bagi 2 kali. Malas nak layan orang macam you, okey? Orang macam saya pun nggak ada urusan dengan kamu, okey? Biar orang macam ni kita biar. So saya akan buat Kita viral. kita bukan tak respect customer tapi So saya akan buat viral tentang English ini bahwasanya di Malaysia ini ialah fake. Buatan dia copy dari Indonesia, okey? So, lepas tu sisi viral macam tu lah, Mas. Boleh tolong saya enggak? Mari sini. biar kan biar orang macam tu. Okey, saya akan buatnya. Orang macam ni. Hai yang di luar sana. Saya dari Indonesia dan saya mendapati bahwasannya Nenggelis yang buatan Malaysia ini sebenarnya ialah kopi atau fake. Dia tiru ataupun dia mencuri jenama ini dari Indonesia. So you all yang dekat luar sana, please berhati-hati dengan jenama Nenggelis buatan di Malaysia ini yang berada di mana tempat ini? Boleh saya tahu? Kota Damansara. Okey, Yang berada di Kota Damansara. Yes. Sebab memang Nenggelis ini ialah buatan Indonesia. So, please you all customer berhati-hati yang dekat luar sana, okay? So, you memang tak boleh bagi penjelasan dengan untuk saya nak jumpa beliau dengan I'm sorry, I bukan tak nak layan you saya tapi tak akan menyakiti. oh my god, Okay, kurang okay? hajar. Okay, bye. Jangan datang lagi, okay? Inilah beberapa warisan budaya Indonesia yang pernah diklaim oleh Malaysia. Yang pertama, wayang kulit. Wayang kulit pernah diklaim oleh Malaysia sebagai bagian dari budaya mereka. Hal ini dikarenakan beberapa orang Indonesia yang menetap di sana kerap mengadakan pertunjukan wayang kulit. Untunglah pada tanggal 27 November tahun 2003, UNESCO mengakui wayang kulit sebagai warisan kebudayaan Indonesia. Yang kedua adalah batik. Untuk menghindari polemik yang berkepanjangan, pemerintah Indonesia pun segera mendaftarkan batik ke UNESCO agar mendapatkan pengakuan. UNESCO baru mengakui batik sebagai warisan budaya Indonesia pada tanggal 2 Oktober tahun 2009. Yang ketiga, kuda lumping. Meskipun berasal dari Jawa, Malaysia pernah mengeklaim kuda lumping sebagai warisan budaya mereka. Hal itu dikarenakan banyak orang-orang Jawa yang menetap di Malaysia dan mewariskan budaya tersebut kepada anak-anak mereka di sana. Salah satu yang paling gencar ikut mempromosikan makanan Indonesia adalah seorang konten kreator asal Inggris bernama Lawrence Benson. Ia mengajak teman-temannya untuk mencicipi makanan Indonesia dan kemudian menjelaskan tentang makanan tersebut. Kesadaran akan kekeliruannya juga diperkuat setelah seorang konten kreator asal Inggris yang berada di Malaysia ikut meluruskannya. Ia memberitahu kepada Benson bahwa di Malaysia sebenarnya tidak ada hidangan bernama cilok, namun juga keris. Keris bukan hanya sekadar senjata, tapi ia adalah simbol kebesaran, kehormatan, ya berspiritualitas yang lahir dari peradaban Nusantara.
Malaysia mau klaim? Miskin budaya di mana nak cari? Tegas Abang Aceh dalam sebuah diskusi budaya.